Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami, yaitu upaya penurunan fenomena cuaca di Kota Banjarmasin, tepatnya di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fikriansyah. Saya Humaira Aisyara Syabila. Saya Naswa Nur Amira. Saya Muhammad Tuan Al-Farizi. Saya Ahmad Turan Fadilah. Saya Belva Askia Soleha. Saya Sidatul Miskia. Selamat menyaksikan. Bab 1 pendahuluan yang latar belakang. Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan termasuk daerah yang paling terdampak oleh perubahan cuaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu permukaan di wilayah Kota Banjarmasin meningkat hingga mencapai 34,1 derajat Celcius di kawasan permukiman akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi sering menyebabkan Banjarmasin dan genangan di beberapa kecamatan. Banjarmasin merupakan salah satu wilayah yang terdampak berupa perubahan iklim secara signifikan. Banjarmasin mengalami peningkatan suhu permukaan berkisaran 10 hingga 30 derajat Celcius pada periode 2010 hingga 2020. Bahkan lebih tinggi dari yang diprediksi oleh IPCC. Dalam kajian lain, kota ini bahkan diprediksi akan kehilangan sebagian daratan akibat peningkatan muka air laut utama pada tahun 2001. Hal ini makin diperparah dengan kondisi geografis Banjarmasin yang berada 16 cm di bawah permukaan laut dengan karakteristik lahan rawa dan terjadi penurunan lahan berkisaran 2,5 hingga 26,7 mm per tahun. Cuaca panas di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Selatan umumnya disebabkan oleh kombinasi beberapa fenomena alam dan kondisi atmosfer, terutama berdasarkan penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Kondisi ini merupakan fenomena meteorologis biasanya yang terjadi setiap tahun pada periode yang sama, meskipun intensitasnya dapat bervariasi. Analisis suhu permukaan lahan diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi upaya restorasi ekologi. Penentuan suhu permukaan daratan ini dengan melihat adanya perubahan tutupan vegetasi yang dilihat dari kerapatan vegetasi menggunakan nilai indeks vegetasi. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah vegetasi. Vegetasi dapat menjadi indikator dari dinamika suhu permukaan yang ada di area perkotaan. Semakin banyak tutupan vegetasi atau dengan tutupan vegetasi penuh, maka LST akan semakin dingin ke arah daerah pinggiran kota karena daerah pinggiran kota memiliki tutupan vegetasi yang lebih banyak. Sedangkan semakin jarang tutupan vegetasi, maka LST semakin panas menuju ke arah perkotaan atau urban. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana fenomena cuaca yang terjadi di Kota Banjarmasin? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi fenomena cuaca di Kota Banjarmasin? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut ini tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. A. Mengidentifikasi fenomena-fenomena cuaca yang terjadi di Kota Banjarmasin. B. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk menganalisis fenomena cuaca di Kota Banjarmasin. D. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, berikut ini manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Manfaat teoris. Penelitian ini memiliki manfaat teoris sebagai berikut. A. Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait fenomena cuaca yang terjadi di Kota Banjarmasin. B. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait tentang fenomena cuaca di Kota Banjarmasin. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut. A. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Kota Banjarmasin dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait penanganan cuaca. B. Penelitian ini dapat menjadi sumber untuk melakukan kajian lanjutan mengenai cuaca di Banjarmasin.
C. Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi siswa atau siswi dan peneliti lain agar dapat mengenali fenomena cuaca di Banjarmasin serta menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan cuaca. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Lokasi penelitian. Lokasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Tepatnya berada pada titik koordinat di bawah ini. SMA Negeri 1 Banjarmasin menjadi tempat untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana keadaan cuaca di sekitar. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena cuaca dari perspektif partisipan yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui prosedur pengumpulan data awal, observasi data lapangan, analisis dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data awal mempertimbangkan fenomena dampak perubahan iklim yang terjadi di kawasan permukiman di Banjarmasin, serta kemungkinan penyelesaian permasalahannya. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi yang dilakukan dalam penelitian itu yaitu tujuan lapangan terkait fenomena cuaca di Kota Banjarmasin. 2. Studi literatur. Studi literatur adalah pengumpulan data penelitian kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, koran, majalah, dan lain sebagainya. Dalam membentuk suatu tulisan baru yang relevan dengan topik sebelumnya, penelitian ini menggunakan sumber referensi atau literasi terkait fenomena cuaca dan upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap fenomena cuaca di Banjarmasin. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena langsung yang terjadi di Kota Banjarmasin, lebih tepatnya di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Hasil. Hasil kami selama 1 minggu penelitian di minggu pertama adalah hari Senin tanggal 3, hari Selasa tanggal 4, hari Rabu tanggal 5, hari Kamis tanggal 6, hari Jumat tanggal 7, hari Sabtu tanggal 8, dan hari Minggu tanggal 9. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena cuaca di SMA Negeri 1 Banjarmasin periode tanggal 3 sampai 9 November 2025 di jam yang sama 12 WITA tergolong fluktuatif. Selama penelitian di minggu pertama, kebanyakan cuaca mendung atau hujan akibat kondisi cuaca yang tidak stabil karena terjadinya perubahan musim. Dan ini di minggu kedua, hari Senin tanggal 10, hari Selasa tanggal 11, hari Rabu tanggal 12, hari Kamis tanggal 13, hari Jumat tanggal 14, hari Sabtu tanggal 15, dan hari Minggu tanggal 16. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena cuaca di SMA Negeri 1 Banjarmasin periode tanggal 10 sampai 16 November 2025 di jam yang sama 12 WITA tergolong fluktuatif. Selama penelitian di minggu kedua, kebanyakan cuaca mendung akibat kondisi cuaca yang tidak stabil karena terjadinya perubahan musim. Upaya. 1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin terhadap fenomena cuaca yaitu sebagai berikut. 1. Operasi modifikasi cuaca. Kegiatan OMC merupakan salah satu bentuk upaya mitigasi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak dan potensi bencana. Salah satunya ancaman banjir akibat tingginya intensitas curah hujan. Polanya yaitu melakukan penyemaian pada awan-awan yang berpotensi hujan agar terjadi hujan sebelum masuk di daerah-daerah yang rawan banjir akibat curah hujan tinggi.
2. Teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca sebagai upaya mengurangi curah hujan yang telah mengakibatkan banyak daerah kebanjiran. Upaya mengalihkan hujan ini luar daerah merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gubernur menegaskan program ini akan menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan. Teknologi ini digunakan pada musim hujan untuk mengurangi risiko banjir. 3. Regulasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penguatan regulasi kebencanaan. BPBD Kalsel saat ini berpacu dengan waktu untuk terus melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Salah satunya adalah memperkuat regulasi kebencanaan. Capaian indeks ketahanan daerah Kalsel terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022 tercatat sebesar 0,46, naik menjadi 0,53 pada tahun 2023 dan 0,55 di tahun 2024. Upaya dari kami, 1. Menanam tanaman. Menurut kami dengan cara menanam tanaman di area sekitar menggunakan pot kecil atau pot besar akan menurunkan suhu panas di sekitar dan membuat kualitas udara di sekitar menjadi lebih segar. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan umum. Mengurangi penggunaan kendaraan umum menurut kami bisa menurunkan polusi panas di sekitar kita, seperti lebih memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda dalam jarak yang dekat untuk menurunkan polusi panas tersebut. 3. Membersihkan selokan. Upaya menjaga kebersihan selokan menurut kami juga dapat menghindari naiknya air atau banjir pada saat cuaca beralih ke musim hujan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan terutama di selokan dan rutin membersihkan selokan setiap minggu. Kesimpulannya adalah berdasarkan seluruh hasil dan pembahasan penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena cuaca di kota Banjarmasin, tepatnya di SMA Negeri 1 Banjarmasin, selama 2 minggu penelitian memperlihatkan cuaca yang bersifat fluktuatif seperti perbedaan cuaca pada hari Rabu. Di penelitian minggu pertama memperlihatkan cuaca yang mendung, sedangkan pada hari Sabtu di minggu pertama penelitian memperlihatkan cuaca yang cerah. Upaya pemerintah daerah dengan adanya kegiatan operasi modifikasi cuaca atau MC, teknologi komunikasi cuaca, dan regulasi merupakan upaya mitigasi untuk menguranginya dampak dari cuaca yang seringkali berubah-ubah, terutama pada saat curah hujan tinggi. Beberapa upaya yang dirancang kurang efektif, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mengupayakan peningkatan keterampilan dan pemberdayaan kemampuan dari masyarakat. B. Saran. Penekanan terhadap fenomena cuaca di Kota Banjarmasin dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang efektif dan efisien untuk diimplementasikan. Beberapa upaya yang tepat seperti menanam tumbuhan, mengurangi penggunaan kendaraan umum, dan pembersihan selokan karena dapat mengurangi suhu panas yang ada di sekitar dan membuat udara menjadi segar, dan juga dapat menghindari dampak naiknya air atau banjir ketika curah hujan terjadi. Beberapa upaya di atas dapat diterapkan melalui kerjasama dengan warga sekitar maupun secara individual.